Siapa sangka, seorang TKW biasa seperti aku, bisa membuat seorang dokter kaya raya dari Jepang nekat datang ke pelosok Indonesia hanya demi cinta? Cinta memang tidak memandang harta, status, atau negara. Dan inilah kisah cintaku yang tak akan pernah kulupakan. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah romantis penuh kejutan lainnya. Namaku Rini. Aku berasal dari sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Desa kami cukup sederhana, dengan sawah membentang di sepanjang jalan dan suara jangkrik yang selalu menemani malam. Aku tumbuh sebagai anak petani, dan sejak kecil sudah terbiasa hidup pas-pasan. Aku ingat betul, setiap pagi harus membantu ibu menggoreng tempe untuk dijual ke pasar, sebelum berangkat sekolah dengan sandal jepit dan seragam yang warnanya sudah mulai pudar. Tapi aku tidak pernah malu, karena bagiku kebahagiaan itu bukan soal harta, tapi tentang bagaimana kita bertahan dan bersyukur. Setelah lulus SMA, aku sempat bekerja sebagai buruh cuci di kota. Tapi upahnya kecil, dan tidak cukup untuk membantu adik-adikku sekolah. Saat itulah aku mulai berpikir untuk menjadi TKW. Meskipun berat harus meninggalkan keluarga, tapi aku yakin, jika ingin mengubah nasib, aku harus berani mengambil langkah besar. Dan langkah besarku itu membawaku ke negeri yang sama sekali tak pernah terbayang sebelumnya, Jepang. Awalnya aku takut. Bahasa Jepang sama sekali tidak aku pahami. Budaya mereka juga jauh berbeda. Tapi aku beruntung mendapat majikan yang baik dan penempatan kerja di sebuah rumah sakit swasta di Tokyo. Tugasku sederhana, membersihkan ruangan, mengelap meja, mengepel lantai, dan kadang membuang sampah medis. Meskipun kedengarannya sepele, tapi aku bangga bisa bekerja dengan jujur dan memberikan yang terbaik. Rumah sakit tempatku bekerja besar sekali. Semua serba bersih, rapi, dan tertata. Para perawat dan dokter berpakaian rapi dengan masker dan alat pelindung lengkap. Awalnya mereka tak banyak memperhatikanku, dan aku pun tidak berharap apa-apa. Yang penting bisa bekerja tenang, tidak kena marah, dan setiap bulan bisa mengirim uang ke rumah. Tapi takdir memang selalu punya caranya sendiri menyapa kita. Suatu hari aku melihat seorang dokter muda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Wajahnya teduh, postur tubuhnya tinggi, dan senyumnya, entah kenapa membuatku merasa hangat. Aku tidak tahu siapa dia saat itu. Tapi kemudian aku tahu namanya, Dr. Hiroshi Tanaka. Pertemuan pertamaku dengan Dr. Hiroshi bukan sesuatu yang luar biasa. Aku hanya sedang mengepel lantai koridor menuju ruang ICU. Saat itu belum banyak pasien karena masih pagi. Dr. Hiroshi berjalan sambil membaca catatan medis, lalu tiba-tiba berhenti dan menatapku. Aku gugup. Kupikir dia akan menegur karena aku salah mengepel atau menghalangi jalan. Tapi ternyata dia justru menunduk sedikit, lalu berkata dalam bahasa Jepang yang sederhana, "Arigatou gozaimasu," yang artinya, terima kasih. Aku terdiam beberapa detik, tidak yakin harus menjawab apa. Tapi akhirnya aku membalas dengan senyum dan mengangguk pelan. Rasanya aneh. Baru kali ini ada dokter yang mengucapkan terima kasih padaku, seorang petugas kebersihan. Bukan hanya sopan, tapi caranya bicara begitu tulus, seolah aku benar-benar dihargai. Sejak saat itu, aku jadi memperhatikannya diam-diam. Setiap kali dia lewat, hatiku berdebar. Tapi aku sadar posisi kami jauh berbeda. Dia dokter lulusan luar negeri, sementara aku hanya TKW. Hari demi hari berlalu. Dr. Hiroshi semakin sering terlihat di area tempatku bekerja. Kadang saat aku sedang mengganti tempat sampah atau membersihkan ruang tunggu, dia menyempatkan diri untuk menyapa. Tidak panjang, hanya sekadar, "Ohayo," atau "Genki desu ka?" yang artinya, "Selamat pagi," dan "Apa kabar?" Tapi dari cara bicaranya, aku tahu dia bukan sekadar basa-basi. Suatu hari, saat aku duduk di tangga belakang rumah sakit untuk makan siang, dia tiba-tiba datang dan menyodorkan sebungkus roti isi. "Untukmu," katanya pelan sambil tersenyum. Aku sempat menolak, tapi dia bersikeras. "Kamu selalu kerja keras. Paling rajin bersih-bersih," tambahnya. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hati aku bertanya, kenapa seorang dokter bisa sepeduli itu padaku? Aku bukan siapa-siapa. Tapi setiap kali ia berbicara, aku merasa seperti manusia utuh, bukan sekadar pekerja asing yang kadang dipandang sebelah mata. Satu kejadian yang membuat hatiku tak bisa lagi menyangkal rasa yang tumbuh,
adalah ketika aku jatuh dari tangga kecil saat mencoba membersihkan lampu gantung di ruang resepsionis. Tidak tinggi, tapi cukup membuat lututku memar dan tanganku tergores. Saat itu beberapa orang hanya melihat tanpa bereaksi. Tapi tiba-tiba Dr. Hiroshi muncul, berlari kecil, dan langsung menolongku. Ia memapahku ke ruang perawatan kecil, membersihkan lukaku, dan bahkan mengompres kakiku sendiri. Wajahnya tampak khawatir. "Kamu harus hati-hati," katanya dengan nada lembut. Aku hanya mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena perhatiannya yang begitu tulus. Sejak hari itu, hubunganku dengannya jadi lebih hangat. Kami sering bertukar kata lewat pesan singkat, meski bahasa kami berbeda. Ia belajar bahasa Indonesia sedikit demi sedikit, dan aku pun mulai belajar bahasa Jepang. Rasanya seperti dua dunia yang berbeda tapi pelan-pelan saling mendekat. Dan tanpa kusadari, aku mulai jatuh cinta pada dokter Jepang yang satu ini. Sejak malam itu di taman belakang rumah sakit, semuanya berubah. Awalnya hanya sebatas tegur sapa dan obrolan ringan, tapi malam itu, kami berbicara jauh lebih dalam dari biasanya. Aku masih ingat jelas suasananya. Angin sejuk musim gugur mulai terasa, daun-daun merah kecoklatan berguguran di jalan setapak. Di bangku kayu kecil itu, Dr. Hiroshi duduk di sampingku. Tak mengenakan jas dokter seperti biasa, hanya jaket tipis dan celana santai. Ia menatapku lama, seolah sedang menimbang kata-kata. "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu, Rini," katanya pelan. Aku terkejut. Hatiku berdebar, tangan gemetar. Tak pernah ada yang berkata seperti itu sebelumnya. Bukan karena aku menarik, bukan karena aku pintar, tapi karena dia ingin tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, aku akhirnya membuka hati. Aku cerita tentang keluargaku di kampung, tentang bapak yang sudah tak kuat kerja karena sakit, tentang ibu yang berjualan tempe, dan tentang adik bungsuku yang masih sekolah. Aku cerita bahwa aku pernah hampir menikah, tapi batal karena laki-lakinya ternyata memilih perempuan lain yang lebih kaya. Hiroshi mendengarkan tanpa menyela. Wajahnya serius tapi lembut. Dan saat aku hampir menangis, ia mengulurkan tangan dan menyentuh tanganku pelan. "Kamu luar biasa," bisiknya. Malam itu aku pulang ke mes dengan perasaan yang tak bisa kujelaskan. Antara bingung, bahagia, dan takut. Tapi satu yang pasti, hatiku mulai condong ke arah yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah itu seperti mimpi. Setiap shift selesai, kami sering bertemu diam-diam di sudut taman rumah sakit, di atap gedung tempat helikopter mendarat, atau di kafetaria yang sudah sepi. Kami ngobrol tentang banyak hal, tentang makanan Indonesia yang menurut Hiroshi sangat pedas, tentang tempat-tempat indah di Indonesia yang hanya ia lihat lewat internet, sampai tentang masa kecilnya yang penuh tekanan karena tuntutan dari ayahnya yang juga seorang dokter ternama. Hiroshi ternyata tidak setegar yang aku kira. Di balik jas putih dan gelarnya, ia menyimpan luka dan rasa sepi. Ia bilang, aku satu-satunya orang yang membuatnya merasa normal. Bukan sebagai dokter, bukan sebagai anak orang kaya, tapi sebagai manusia biasa yang bisa tertawa dan merasa dicintai. Kadang aku bertanya-tanya, kenapa dia memilih aku? Aku ini siapa? Hanya perempuan desa, pekerja kasar, bahkan untuk duduk semeja dengan para dokter saja aku tak berani. Tapi setiap kali ragu itu muncul, Hiroshi selalu menatapku dengan tatapan yang membuat semua pertanyaan sirna. "Jangan lihat dirimu dari kacamata dunia," katanya suatu malam. "Lihat dirimu dari mataku." Kalimat itu, entah kenapa menancap dalam sekali di hati. Aku mulai percaya, mungkin cinta tidak mengenal kasta. Mungkin cinta hanya butuh dua hati yang sama-sama tulus dan saling menerima. Namun, hubungan kami tidak berjalan semulus drama Korea. Desas-desus mulai menyebar di rumah sakit. Beberapa perawat, terutama yang cantik dan bergaya, mulai melirikku dengan sinis. Mereka tidak terang-terangan menyerang, tapi dari tatapan dan bisik-bisiknya aku tahu, mereka sedang membicarakan aku. "TKW murahan," pernah kudengar satu dari mereka berbisik saat aku lewat. Rasanya seperti ditusuk. Mereka tidak tahu seperti apa hidupku. Tidak tahu bagaimana aku harus bangkit dari luka demi luka hanya untuk bisa bertahan hidup. Aku mencoba bersabar, tapi ketika gosip mulai sampai ke manajemen rumah sakit, aku mulai khawatir. Salah satu supervisor memanggilku dan secara halus menasihati agar aku lebih menjaga profesionalitas. Aku tahu maksudnya.
Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati menangis. Malam itu aku mengirim pesan ke Hiroshi, mungkin lebih baik kita menjaga jarak dulu. Ia langsung membalas dan memintaku bertemu. Di pertemuan itu, aku mencoba menjelaskan bahwa aku tak ingin membuat masalah untuknya. Tapi Hiroshi tak terima. Aku yang mencintaimu, bukan kamu yang memaksakan hubungan ini. Jadi aku juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan tanggung semuanya sendiri. Tapi aku keras kepala. Aku tetap memilih menjaga jarak. Selama beberapa hari kami hanya saling menatap dari kejauhan. Rasanya seperti kehilangan matahari di pagi hari. Hari-hariku kembali sepi, dan hatiku kembali hampa. Aku tidak tahu kalau ternyata Hiroshi diam-diam terus memperjuangkan hubungan kami. Ia mulai belajar bahasa Indonesia secara serius, bahkan mengikuti les online setiap malam. Ia juga mulai mencari tahu tentang hukum dan budaya pernikahan campuran Indonesia-Jepang. Aku baru tahu semua itu dari temanku sesama TKW, yang ternyata tanpa sengaja melihat Hiroshi mengunjungi perpustakaan kota saat aku sedang libur kerja. Hiroshi benar-benar tidak main-main. Suatu malam, ia kembali datang ke mes. Kali ini bukan dengan bunga, tapi dengan sebuah kotak kayu kecil berisi kue buatan ibunya yang katanya khusus untukku. Ia berdiri di depan pagar, di bawah lampu jalan yang temaram, dengan wajah sungguh-sungguh. "Rini, aku tidak akan pergi," katanya. "Aku akan tetap di sini sampai kamu yakin aku mencintaimu. Bukan karena kamu berbeda, tapi karena kamu istimewa." Aku tak bisa lagi membendung air mata. Dalam diam, aku membuka pagar, membiarkannya masuk, dan malam itu kami berbicara lama sekali. Bukan tentang cinta, tapi tentang perjuangan. Tentang bagaimana hubungan kami tidak akan pernah mudah. Tapi kami sepakat, selama hati kami masih saling memandang, kami akan terus berjalan. Bahkan jika jalannya berbatu dan penuh luka. Namun, waktu terus berjalan dan kontrak kerjaku hampir habis. Aku harus pulang ke Indonesia. Aku menatap tiket pesawat di tanganku dengan campur aduk. Bahagia bisa bertemu keluargaku setelah bertahun-tahun, tapi juga takut, karena harus meninggalkan satu bagian hatiku di Tokyo. Hiroshi tahu, dan ia tampak sangat sedih saat aku mengucapkan pamit. Di Bandara Haneda, kami berdiri lama di depan gerbang keberangkatan. Ia menggenggam tanganku erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. "Jika kamu pulang, aku akan menyusulmu. Aku janji," katanya dengan nada serius. Aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum, karena jika aku membuka mulut, mungkin aku akan menangis di depan banyak orang. Saat pesawat lepas landas, aku menatap jendela dan berharap semua ini bukan akhir, tapi justru awal dari sesuatu yang baru. Dalam hatiku, aku berdoa, semoga janji itu bukan sekadar kata. Semoga ia sungguh-sungguh. Karena jika iya, maka mungkin cinta memang tidak mengenal batas negara. Dan aku, si perempuan desa yang dulu hanya ingin mencari nafkah, ternyata telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Cinta yang tulus, di negeri asing yang tak pernah kupikir bisa menjadi bagian dari kisah hidupku. Setelah kepulanganku ke Indonesia, hidupku seperti kembali ke titik nol. Kembali ke rutinitas kampung, suara ayam berkokok di pagi hari, aroma sawah yang menguar dari jendela dapur, dan suara ibu yang sibuk menanak nasi. Semuanya terasa akrab, hangat, tapi juga hampa. Ada bagian dari hatiku yang tertinggal jauh di negeri seberang, di balik hiruk-pikuk kota Tokyo, di ruang-ruang rumah sakit tempat kenangan itu tumbuh. Setiap malam sebelum tidur, aku sering memandangi langit-langit kamar dan bertanya dalam hati, benarkah semua itu nyata? Atau cuma mimpi indah sesaat? Hiroshi memang masih sering mengirim pesan. Tapi karena kesibukannya sebagai dokter, balasannya kadang hanya beberapa kata. Aku tak pernah menuntut. Aku paham. Tapi yang membuatku semakin tak karuan, adalah ketika Hiroshi mengirim pesan yang membuat jantungku nyaris copot. "Rini, aku sudah mengajukan cuti panjang. Aku akan menyusulmu ke Indonesia." Aku membaca pesan itu berulang-ulang, mencoba memastikan aku tak salah baca. Aku ingin percaya, tapi aku juga takut. Bagaimana kalau dia datang dan kecewa? Bagaimana kalau dia melihat kehidupanku yang jauh dari modern dan mewah, dan berubah pikiran? Hari itu akhirnya tiba. Bandara kecil di kota terdekat jadi saksi bisu detak jantungku yang tak beraturan. Aku berdiri di antara orang-orang yang menunggu penumpang, dengan jilbab warna lembut dan baju terbaik yang kupunya.
Ibu bahkan sempat menaburkan bedak di wajahku sambil bercanda. Biar nggak kalah sama bulenya. Aku hanya bisa nyengir. Tapi dalam hati, ada badai. Saat Hiroshi keluar dari pintu kedatangan dengan koper hitam dan ransel di pundaknya, aku nyaris tak mengenalinya. Ia tampak kelelahan, tapi senyumannya tetap sama. Ia langsung menghampiriku, tanpa ragu, tanpa kikuk, lalu memelukku, di depan semua orang. Degupan jantungku seketika melonjak. Orang-orang di sekeliling mulai berbisik. Tapi Hiroshi tak peduli. Aku janji, kan? Katanya sambil menatap mataku. Aku hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang nyaris tumpah. Saat kami naik mobil sewaan menuju kampungku, Hiroshi tampak kagum melihat sawah, pepohonan, dan anak-anak yang bermain bola di lapangan. Ini indah sekali, gumamnya. Aku tertawa kecil. Tunggu nanti listrik mati atau hujan deras. Biar kamu tahu rasanya, godaku. Tapi Hiroshi hanya tertawa. Selama ada kamu, aku tidak takut apapun. Hari-hari berikutnya jadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kami berdua. Hiroshi tinggal di rumah kecilku bersama keluargaku. Ia tidur di ruang tamu beralaskan kasur tipis dan bantal dari kapuk, sesuatu yang sama sekali asing baginya. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Bahkan ia membantu ibuku menumbuk cabai di dapur, ikut ayahku ke kebun pisang, dan belajar menyebut nama-nama sayuran dalam bahasa Jawa. Tetangga-tetanggaku awalnya kaget bukan main. Banyak yang diam-diam memotret kami saat ke warung atau saat Hiroshi mencuci piring di sumur. Masya Allah, bulenya sopan banget ya, Mbak Rini, ujar tetangga sebelah. Bahkan anak-anak kecil di kampung memanggilnya Pak Dokter Jepang, dan sering mengikutinya kemana-mana. Hiroshi tampak bahagia, meski jelas ia perlu menyesuaikan diri. Pernah suatu malam, saat lampu mati dan kami hanya ditemani cahaya lilin, ia memandangku lama lalu berkata, kehidupan di sini mungkin sederhana, tapi penuh cinta. Aku baru benar-benar merasa hidup di sini. Kata-katanya membuat hatiku hangat. Aku tak pernah menyangka, seseorang yang begitu tinggi derajatnya di negaranya, bisa begitu membumi hanya demi cinta. Meski begitu, tidak semua orang mendukung hubungan kami. Ada beberapa kerabat jauh yang datang dan dengan terang-terangan mempertanyakan, apa dia serius? Jangan sampai kamu dipermainkan, Rini. Ada juga yang menyindir, jangan-jangan bulenya cuma cari sensasi. Awalnya aku marah, tapi Hiroshi justru menanggapinya dengan kepala dingin. Mereka belum mengenal saya. Saya akan buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata, katanya. Dan benar saja, ia mulai aktif ikut kegiatan warga. Membantu pembangunan musola kecil di ujung gang, ikut kerja bakti, bahkan menghadiri tahlilan dan menyantuni anak yatim. Ia bilang, jika aku ingin menikahi kamu, maka aku juga harus mencintai lingkunganmu. Kata-kata itu seperti air sejuk yang menenangkan. Perlahan, penilaian warga mulai berubah. Bahkan Pak RT pun sempat berkata, kalau semua bule kayak Hiroshi, saya doakan semua janda bisa ketemu jodohnya di Jepang. Ucapan itu disambut tawa, tapi juga membawa harapan. Aku dan Hiroshi semakin mantap melangkah. Meskipun birokrasi pernikahan campuran tidak mudah, kami tak gentar. Kami ke kantor catatan sipil, mengurus dokumen kekedutaan, bahkan sempat harus bolak-balik ke kota besar. Tapi Hiroshi tidak pernah mengeluh. Aku tidak akan menyerah hanya karena dokumen. Bukankah kamu juga tidak menyerah saat harus meninggalkan kampung demi bekerja di Jepang? Katanya suatu malam sambil menggenggam tanganku. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu tiba juga. Di sebuah aula sederhana yang dihias dengan bunga-bunga kertas dan kain batik, aku dan Hiroshi resmi menjadi suami istri. Ibu menangis saat memelukku. Ayah memandang Hiroshi dengan mata berkaca-kaca sambil menepuk pundaknya pelan. Warga kampung datang berbondong-bondong, menyumbang makanan dan doa. Hiroshi memakai beskap warna krem, sedangkan aku memakai kebaya putih dengan riasan ringan. Di tengah cuaca panas dan suara gamelan dari pengeras suara, aku berdiri di sisi pria yang dulu hanya kuanggap mimpi. Tapi sekarang dia nyata. Ada di sampingku, memandangku dengan cinta yang tak pernah goyah meski harus menyeberangi samudra. Saat ijab kabul selesai dan semua orang bertepuk tangan, Hiroshi menatapku sambil berkata dalam bahasa Indonesia yang masih kaku, "Sekarang kamu istri saya." Aku tertawa kecil, bahagia luar biasa. Siapa sangka, seorang TKW dari pelosok Jawa,
yang dulu hanya bermimpi bisa membeli mesin cuci untuk ibunya, kini justru dipersunting seorang dokter kaya raya dari negeri Sakura. Tapi di balik itu semua, bukan harta yang membuatku bertahan. Bukan gelar. Tapi karena di balik jas putih dan latar belakangnya, Hiroshi adalah satu-satunya pria yang melihat aku, bukan sebagai pembantu, bukan sebagai wanita biasa, tapi sebagai perempuan yang layak dicintai, dengan seluruh jiwanya. Setelah resmi menjadi suami istri, kehidupanku dan Hiroshi memang tak selalu dihiasi pelangi. Kami menjalani hari-hari baru sebagai pasangan lintas negara, lintas budaya, dan lintas kebiasaan. Hiroshi, dengan segala kerendahan hatinya, terus berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan di kampung. Tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia pasti sedang menahan banyak hal. Ia terbiasa dengan kebersihan steril rumah sakit, kini harus hidup di rumah dengan lantai semen, kamar mandi sederhana, dan suara jangkrik yang bersahutan di malam hari. Namun tak sekalipun ia mengeluh. Bahkan saat aku iseng bertanya, "Hiroshi, kamu nyesel gak nikahin aku dan tinggal di sini?" Ia hanya menggeleng sambil tersenyum. Aku mungkin meninggalkan kenyamanan Jepang, tapi di sini aku menemukan kedamaian. Aku tidak mengejar kemewahan, Rini. Aku mengejar kamu. Jawaban itu membuat hatiku bergetar. Ia benar-benar tulus. Dan aku sadar, cinta yang sejati memang tak diukur dari tempat tinggal atau saldo rekening. Tapi dari siapa yang bersedia tinggal di sisimu, bahkan di tempat paling sederhana sekalipun. Beberapa bulan setelah kami menikah, Hiroshi mulai terlibat dalam kegiatan sosial di desa. Ia bekerja sama dengan bidan desa, membantu memberi edukasi soal kebersihan, penyakit kulit, dan pertolongan pertama untuk anak-anak. Banyak warga yang awalnya ragu, kini justru datang ke rumah meminta nasihat soal kesehatan. "Pak Dokter Jepang, anak saya demam, tolong dilihatkan." Atau, "Mas Hiroshi, ini luka kena parang, harus diapain?" Hiroshi melayani semuanya dengan sabar. Ia bahkan belajar bahasa Jawa halus agar bisa berbicara dengan para orang tua. Aku melihatnya berubah. Dari seorang dokter mapan yang dulu berdiri di koridor rumah sakit modern, kini menjadi pria yang mau jongkok di teras rumah warga, mengoleskan salep pada luka anak kecil, dan tertawa bersama warga saat diajari menyebut kecap dengan logat yang salah. Aku sering termenung memandangi sosoknya. Lelaki yang dulu hanya kukenal lewat ruang perawatan di Jepang, kini menjelma menjadi bagian dari kampung kami. Dan aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia. Tak hanya karena dicintai, tapi karena setiap harinya aku melihat cinta itu tumbuh lewat perbuatan, bukan hanya kata-kata. Namun seperti kehidupan pada umumnya, tidak semua berjalan semulus harapan. Suatu malam, Hiroshi menerima email dari rumah sakit lamanya di Tokyo. Mereka menawarkan posisi kepala dokter untuk departemen darurat, gaji tinggi, fasilitas lengkap, bahkan rumah dinas di pusat kota. Aku melihat raut wajah Hiroshi berubah saat membaca email itu. Ia diam lama. Kupikir, ini saatnya. Waktunya Hiroshi kembali ke hidup mewahnya. Jujur, ada bagian dari diriku yang ingin mendorongnya untuk menerima. Aku tidak ingin jadi perempuan egois yang menghalangi masa depan suaminya. Tapi di sisi lain, aku juga takut kehilangan kehadirannya di sisiku. Malam itu, kami duduk berdua di teras rumah, hanya diterangi cahaya lampu minyak. Aku menatap langit dan bertanya pelan, "Kalau kamu mau kembali ke Jepang, aku bisa ikut. Kita bisa tinggal di sana. Aku nggak apa-apa mulai dari nol lagi." Tapi Hiroshi menatapku dan menggeleng. "Rini, aku bukan hanya mencintai kamu. Aku juga mencintai dunia kamu. Aku menemukan arti hidup di sini. Di sini aku merasa manusia, bukan hanya dokter. Di sini aku tidak hanya menyembuhkan, tapi juga dicintai. Aku tak akan tinggalkan ini hanya karena iming-iming uang." Air mata mengalir di pipiku. Aku tidak pernah tahu bisa sebahagia ini hanya dengan mendengar seseorang memilih tinggal untuk cinta. Waktu terus berjalan. 1 tahun berlalu sejak pernikahan kami. Hiroshi makin membaur. Ia belajar membuat tempe, ikut panen padi, dan bahkan jadi juri lomba balap karung di acara 17-an. Kami menjalani hari dengan tawa, kerjasama, dan cinta yang sederhana tapi penuh makna. Aku sendiri membuka warung kecil di depan rumah. Hiroshi sering bantu menyusun barang, kadang bahkan melayani pembeli sambil senyum-senyum karena masih terbata-bata berbahasa Indonesia. "Mau, teh?"
Manis, ya? Salah, ini kopi, katanya sambil tertawa ke pelanggan. Semua orang menyayanginya, bukan karena ia bule, tapi karena hatinya yang bersih. Dan kebahagiaan kami makin lengkap saat aku mulai merasakan mual di pagi hari. Aku diam-diam membeli tespek dan hampir menjatuhkannya saat 2 garis merah muncul. Aku hamil. Hiroshi yang pertama tahu kabar itu melonjak kegirangan. Ia mengangkatku dan memeluk erat. Lalu berlutut sambil mengusap perutku. Terima kasih, Rini. Aku tidak tahu bagaimana membalas kebahagiaan ini. Kamu sudah memberiku rumah, dan sekarang kehidupan. Sejak saat itu, setiap malam ia tak lupa berbicara dengan perutku. Halo bayi kecil, ini ayahmu. Kamu nanti harus pintar bahasa Jepang dan bahasa Jawa, ya. Aku hanya bisa tersenyum haru sambil membelai rambutnya yang bersandar di perutku. Kini, saat aku menulis kisah ini, perutku sudah membuncit besar. Hiroshi masih setia menemaniku setiap hari. Kadang ia memijat kakiku, membuatkan teh jahe, bahkan menyanyikan lagu pengantar tidur dengan logat Jepang yang lucu. Hidup kami mungkin tak mewah, rumah kami sederhana, tapi penuh canda dan tawa. Dan setiap malam, sebelum tidur, Hiroshi selalu berkata, "Terima kasih sudah menerima aku, Rini. Aku mungkin orang asing, tapi kamu membuatku merasa pulang." Kata-kata itu selalu membuat mataku berkaca-kaca. Siapa sangka, seorang wanita kampung seperti aku, yang dulu hanya bisa menatap langit Jepang dari jendela apartemen majikan, kini hidup berdampingan dengan pria yang memilihku, bukan karena kebetulan, tapi karena cinta yang ia perjuangkan. Aku percaya, cinta tidak melihat bangsa, ras, atau status sosial. Cinta hanya tahu kepada siapa ia akan kembali. Dan cinta Hiroshi, sejak awal memang ditakdirkan kembali padaku.